I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Aryadi dari IKT 5D. Di sini saya akan membahas bagaimana konsep zakat dalam pemikiran Hasbi As-Siddiqi. Sebelum itu, lebih baik kita perlu mengenali siapa beliau dulu. Di sini saya akan menjelaskan biografi singkat dari Hasbi As-Siddiqi. Nama asli beliau adalah Muhammad Hasbi, yang dimana beliau dilahirkan pada tahun 1904 di Lok Sumawe, Kabupaten Aceh Utara, dan beliau wafat pada usia yang ke-71 tahun, tepatnya pada 9 Desember 1975. Beliau ini juga adalah keturunan yang ke-37 dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau lahir dari pasangan Tengku Haji Muhammad Hussein bin Muhammad Suud dan Tengku Amrah binti Tengku Qadli Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz. Kemudian sebagai anak yang lahir di lingkungan yang taat beragama dan cenderung fanatik, beliau mendapatkan pendidikan Islam sejak beliau masih kecil, baik itu dari ayahnya langsung maupun dari pesantren yang ada di kawasan Pehung. Beliau di sana juga mempelajari ilmu nahu dan saraf. Kemudian setelah itu beliau pindah ke pesantren Tengku Uci di Luk Bayu, dan setelah itu masih banyak pesantren-pesantren yang menjadi tempat persinggahan Hasbi dalam rangka pengembaraan intelektualnya. Pengembaraannya berlanjut sampai ke Pulau Jawa, yakni di Surabaya, lebih tepatnya di Jawa Timur. Beliau juga diterima di kelas khusus Madrasah Al-Irsyad Surabaya, yang dimana beliau dididik langsung oleh Syekh Ahmad Asy-Syurkati, dan selama beliau dididik yaitu selama 1,5 tahun. Kemudian karir yang dicapai oleh Hasbi As-Siddiqi ini, yang pertama, beliau menjadi dekan di Fakultas Syariah YIN Sunan Kalijaga dari tahun 1960 sampai 1972. Kemudian beliau menjadi pembantu rektor 3 YIN Sunan Kalijaga pada tahun 1963 sampai 1966. Dan beliau juga menjadi dekan Fakultas Syariah di Universitas Sultan Agung Semarang pada tahun 1967 sampai 1975. Kemudian beliau juga menjadi rektor universitas di Cokro Aminoto, Surakarta, dan beliau juga menjadi guru besar di berbagai universitas seperti di Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan Makassar. Begitulah sedikit biografi dari Hasbi As-Siddiqi dan karir-karir beliau. Kemudian kita lanjut ke karya-karya beliau. Adapun karya
karya yang dihasilkan oleh Hasbi As-Siddiqi ini yang pertama yakni koleksi hadis-hadis hukum yang banyaknya 9 jilid. Kemudian yang kedua ada Mutiara Hadis 1 yang menjelaskan bagaimana keimanan. Kemudian yang ketiga ada Mutiara Hadis 2 yang membahas tentang toharoh dan sholat. Kemudian yang selanjutnya ada Mutiara Hadis yang ketiga yang membahas tentang sholat. Kemudian Mutiara Hadis 4 yang membahas tentang puasa, zakat, iktikaf, jenazah, dan haji. Dan yang terakhir dari Mutiara Hadis yang kelima yang membahas tentang nikah dan hukum keluarga, jual beli, nazar dan sumpah, pidana dan peradilan, dan jihad. Adapun karya beliau selanjutnya yakni tentang bagaimana sejarah dan pengantar ilmu Al-Quran, sejarah dan pengantar ilmu hadis, sejarah dan pengantar ilmu tafsir, kemudian kriteria antara sunnah dan bid'ah, dan pedoman rukun Islam baik itu dari segi syahadat, sholat, zakat, puasa maupun haji. Kemudian tafsir Al-Quran An-Nur. Itulah sedikit dari karya-karya beliau. Kemudian lanjut bagaimana sistematika dan metode penafsiran beliau. Pertama yakni metode penafsiran yang digunakan oleh Hasbi adalah metode ijmali, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh beliau dalam pengantar tafsirnya. Kemudian adapun sumber tidak beda dari para mufasir lain, yang dimana sebagai sumber yang pertama itu Al-Quran, yang kedua hadis, ketiga riwayat sahabat dan tabi'in, selanjutnya teori ilmu pengetahuan dan penerapannya, dan pendapat mufasir terdahulu. Dari segi coraknya, tafsir An-Nur ini memiliki banyak cakupan corak penafsiran. Nah, ada yang menyebutnya yang bercorak al-adabi ijtimai. Hal ini dapat dipahami secara umum dan kita bisa lihat dari latar belakang tafsir ini disusun. Itulah bagaimana sistematika dan metode penafsiran dari Tafsir An-Nur karya Hasbi As-Siddiqi. Kemudian di sini selanjutnya saya akan membahas bagaimana konsep zakat menurut Hasbi As-Siddiqi. Di sini Hasbi As-Siddiqi berpendapat bahwa zakat adalah pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu dan diberikan kepada golongan yang tertentu. Nah, maksud dari pernyataan Hasbi tersebut adalah harta yang dapat dikeluarkan zakatnya apabila telah sampai pada perhitungan nisab atau nisab kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian harta tersebut dikeluarkan sesuai sifat dan jenis harta yang dimiliki. Zakat tersebut yang dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak dan kurang mampu dan orang lemah baik secara fisik maupun mental. Di sini ada salah satu contoh dari pemikiran Hasbi As-Siddiqi ini tentang zakat yang berada di Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang dimana artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk serta sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini Hasbi melihat
zakat dari sudut hikmah dan fungsinya, yaitu memberantas kefakiran dan kemiskinan, serta sebagai salah satu unsur pembina yang ada di masyarakat, adil dan makmur sejahtera, baik dari material dan finansial. Karena itu, data yang terkumpul dari zakat sebagian besarnya harus digunakan untuk memakmurkan taraf hidup fakir miskin. Kemudian di sini Hasbi memberikan 3 prinsip dasar dalam pelaksanaan zakat, yaitu yang pertama, jenis zakat dapat diambil dari harta yang berkembang. Maksudnya di sini harta yang berkembang itu di mana harta itu dapat tetap berkembang dan tidak akan punah, itulah. Kemudian yang kedua di sini ada zakat dapat diambil setelah mencapai batas kekayaan atau perhitungan yang telah ditentukan untuk pengeluaran zakat dipungut setelah mencapai nilai batas. Maksudnya jika kekayaan seseorang sudah mencapai target atau untuk mengeluarkan zakat, maka berhak diambil. Kemudian di sini ada zakat harta atau zakat mal yang dikeluarkan setiap tahun. Di sini harta yang berbentuk harta yang dikeluarkan setiap tahun. Kemudian di sini ada harta yang wajib dikeluarkan menurut Hasbi As-Siddiqi adalah yang pertama harta zahir atau anwal zahiriyah, merupakan harta dapat dihitung meskipun bukan milik harta tersebut. Misalnya nih, hasil pertanian dan peternakan. Kemudian yang kedua, harta batin atau anwal batiniyah, yang merupakan harta yang berupa emas, perak, uang serta hasil perdagangan. Nah, begitulah harta yang wajib dikeluarkan atau yang wajib dizakatkan menurut Hasbi As-Siddiqi ini. Jadi begitulah sedikit penjelasan bagaimana biografi singkat dari Hasbi As-Siddiqi dan bagaimana karir beliau, karya-karya beliau, dan sedikit penjelasan tentang konsep zakat dalam tafsir An-Nur, tepatnya di surah At-Taubah ayat 103. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.